Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqattibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah ar-rabi'ata yang keempat, wal khamsuna dan 50. Jadi kalau tata bahasa Arab itu yang kecil didulukan, yang besar dikendiankan. Beda kalau dengan kita, yang besar duluan. Kila dikatakan, al ibadatu, adapun ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, itu khurfatun. Apa ya bahasanya itu ya? Gedung atau apa, rajin maknanya Pak di situ. Muktasibun artinya pekerjaan, mingkuli jihatin, dari setiap arah. Jadi gini ya, dalam Islam itu setiap yang bukan maksiat itu namanya ibadah. Setiap apapun itu yang tidak maksiat yaitu sunnah Nabi. Nah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, kemarin sudah diterangkan ya, walaupun Pak Janis tidur itu ya tetap ibadah. Ngapa Pak Janis tidur? Ya Allah, aku daripada melek nanti malah maksiat, ya kan? Nah, lebih baik tidur saya, ya Allah. Berarti tidurnya meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu apa hukumnya kemarin? Wajib. Wah, dapat pahala besar Pak Janis. Berarti tidur itu kalau niatnya benar dengan ilmu, ya berarti melaksanakan kewajiban. Nah, daripada nanti Pak Janis gak tidur, malah main slot lah, ngintipin jando lah, ya kan? Ya, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu ya. Jadi ibaratnya ibadah itu dari segala arah. Jadi dalam Islam itu diterangkan oleh baginda Nabi, kebaikan itu dari sekian banyak, ya kan itu. Bahkan kemarin diterangkan untuk Pak Janis ya, ngelonin bojo juga ibadah. Makanya yang sayang sama istrinya, seberapapun kadarnya, diingat-ingat ini, seberapapun kadarnya istri kita itu penyelamat kita dari neraka. Loh, kok bisa Pak? Kata Nabi, wa fi bud'i akhadikum sodaqah, ngelonin bojo termasuk sodaqah. Kenapa kok begitu? Nah coba kalau Pak Janis nggak gituin sama bininya, gituin orang lain malah dosa. Berarti istri kita menjaga kita dari dosa, dari neraka. Lo ngono mbok ngamuk-ngamuk sithik enggak apa-apa Pak Janis. Biarin, dimaafin. Dan kemarin sudah dibagi tahu ya. Istri kita ngamuk marah sama kita itu sudah wajar, bener. Yang enggak bener tuh ngamuk sama tetangga. Bahaya. Kalau ngamuknya marahnya sama kita itu sudah bener. Jadi intinya begini ya. Itu bahasanya nanti Pak Janis. Intinya begini. Pokoknya beribadah kepada Allah itu jalannya banyak sekali. Muktasibun mingkuli jihatin. Jadi ibadah itu suatu jalan bermacam-macam, ya kan? Tata cara jalannya dari kullu jihatin, tiap-tiap arah. Asal Pak Janis tahu tadi. Wa khunutuha, dan adapun apa istilahnya ya? Gedung atau penjaganya, toko lah. Khunut toko sebenarnya. Wa khunutuha, dan adapun tokonya ibadah itu al-khalwatu, menyepikan diri. Dakaniha, artinya ya tokonya ibadah itu muhaddisatus syarri, muhaddisatus syirri, memperbarui, muhaddasah itu bercakap-cakap ya, bercakap-cakap dengan rahasia ma'allahi ta'ala, beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Khaisula ahadin, la ahada, sekiranya tidak ada satu orang pun. Jadi ini saya kasih rahasia ya.
Kalau kalian tuh daripada ingin ibaratnya pengakuan dari makhluk, dari manusia, ingin penghormatan dari manusia, ingin ibaratnya dinampai manusia, ya kan? Ingin menggait manusia, itu enak. Kalian tuh apa? Ingin merayu manusia, itu enak merayu Allah. Betul itu. Kalau percaya dites. Paling enaklah merayu Allah daripada merayu makhluk. Iya. Kalau merayu makhluk tuh banyak kecewanya. Tapi kalau merayu Allah tuh betul. Ya. Jadi mengharapkanlah kepada Allah, jangan mengharapkan kepada makhluk, kecewa. Lagi pula kemarin sudah diterangkan, jangan gilo dengan penghormatan. Kita jadi imam nak dihormatin, itu penghormatan semu. Kemarin sudah diterangkan ya. Belum tentu orang hormatin kita tuh betul-betul hormat. Belum tentu orang nyintai kita tuh belum betul-betul cinta. Kemarin di makalah keberapa, ingat kan? Yang paling cinta dengan kita tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling memusuhi kita diri kita sendiri. Udah, itu rumusnya. Ini salah sangka pula dengan kawannya. Nah, aneh-aneh ya kan. Padahal yang paling memusuhi diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu. Yang paling cinta dengan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya lewat nabinya, gitu ya. Warasumaliha, dan adapun pokok daripada harta daripada ibadah, pokok harta dari ibadah itu at-taqwa, adalah takwa. Jadi bukti dari iman-iman kita, buktinya apa sih? Kita kok cinta kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Ya buktinya ibadah kita tadi, takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, itu buktinya. Ai aslu halil ibadati, artinya pokok daripada tingkah atau keadaan ibadah itu sianatun nafsi, menjaga diri, amma dari segala sesuatu, tastahiku, yang menjadikan memberi hak, bihi dengan ma apa al-uqubatu, dari balasan, min fi'lin, dari pekerjaan, autarkin, atau meninggalkan pekerjaan. Jadi yang disebut ibadah, pokok dari ibadah itu mengerjakan sesuatu yang nantinya supaya kita entah kalau baik itu mendapat ganti yang baik, ridhonya Allah, atau andaikan kita ngerjakan artinya kejelekan, kita malah mendapatkan siksa, itu dihindari. Itu pokoknya intinya begitu. Nah, waribhuha, baru setelah itu ribhun itu apa ya? Keuntungan. Nah, keuntungannya dari ibadah itu al-jannatu, adalah surga. Jadi jangan pernah kita menganggap apa itu namanya surga itu karena ibadah kita. Coba kalau dihitung-hitung kemarin, ya kan? Ibadah kita tuh seberapa sih? Ya kan? Lah kita itu kalau kita hitung, umur kita 60 tahun, ingat kemarin diterangkan sama Pak Kiai ya kan? Itu kalau kita hitung tidur kita loh 20 tahun dewek. Nah coba, untung Pak Jani sudah ngaji ya kan? Tidurnya tuh untuk meninggalkan maksiat. Jadi pahala terus. Ya kalau udah tahu dah yo mek ngorok tok nganggur. Nyawanya nganggur, ya kan itu. Nah terus andaikan kok Pak Janis kerja dalam sehari semalam kok 8 jam, ya 20 tahun selama umur kita itu berarti kita kerja. Nah, kalau niatnya ndak betul, nah sudah. Nah itu kata Pak Kiai kemarin ya kan. 20 tahun kerja ya kan. Lah ini kok duitnya ya katanya, "Man duitnya Pak Janis ndak ada." Ya lucu katanya. Ya artinya surga itu fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan kita nekat bahwasanya surga itu karena ibadah kita yang tekor. Kalau hitung-hitungan sama Allah coba. Nah, Mas Gedon ibadahnya berapa tahun? 20 tahun ya Allah. Nah, karena kamu ke surganya katamu karena ibadahmu, ya kamu di surganya 20 tahun wae. Nah, sisanya ya balik ke neraka. Nah, kan susah. Jadi artinya surga itu adalah apa itu namanya? Keuntungan dari fadlnya Allah atas kita mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai darus sawabi, artinya
rumahnya pahala, wama dan segala sesuatu fiha yang ada di dalam surga. Ya kalau apa? Surganya Pak Janis ya uroban utroba wa abkaro tuh. Pokoknya perawan terus itu. Nah, itu surganya Pak Janis. Wa fakihatu wa abba, makanan yang banyak ya kan? Nah itu. Walal mu'alif rahimahullah. Wes ndak apa-apa. Walal mu'alif rahimahullah. Ya beda kalau dengan Pak Dai itu ya kan. Kalau Pak Dai itu ya ndak itu, ya dicari ya tuan rumah dulu. Kalau ustadz dai itu ibaratnya jagongannya langsung sama Allah, yang dicari itu tuan rumahnya dulu. Dan nanti kalau dicari sama gurunya, sama Pak Dainya, ya kan, ditanya sama Bang Uduri, Pak Janis mana? Ke dapur katanya kan itu. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa loh, di dapur pun ya sudah di surga kok ya. Itu. Yang terima Pak Janis ya. Enggak apa-apa situ ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nanti minta kawanin Pak Degiwo itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Enggak supaya buat dak. Sudah ada dewek. Macam tadi loh, ngimpi tadi loh ya. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Di surga itu macam itu, pengen mie hangat ya ada tiba-tiba ya kan, dan lain sebagainya. Lah baru kalau di surga nanti tercapailah hajat Pak Janis. Nah ya kan, pengen istrinya 4, 5, 6, 7, bahkan itu paling sedikit kemarin berapa? 70. 70 itu masih punya pelayan persatunya 70. Itu halal semua pula untuk Pak Janis. Pokoknya wis gak eling aku nah bisa Pak Janis. Aduh, saya tanya sama Pak Lupi kan, apa Pak Lupi, Pak Janis mana? Wah entah ke dapur dia. Bawa 70 plus kali 70 katanya sudah biarin situlah kan itu. Qala al-mu'allif rahim, yang penting seneng ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya kita cari kan ya di dunia ya seneng, di akhirat ya seneng. Wis enggak usah sedih-sedihan, enggak usah mumet-mumetan. Nah, salah satu rumusnya kemarin malam ya kan. Salah satunya rumusnya kita ingin bahagia tuh dai tatsbir. Pokoknya dunia itu biarlah punyanya Allah ya, biar Allah yang ngatur. Jangan sok-sok kita nak ngatur supaya begini, supaya begitu. Enggak usah pening capek gitu. Dunia itu punyanya Allah, biar Allah yang ngatur. Nah, itu ya, itu. Biar diatur yang punya. Walal mu'alif rahimahullah, jangan ibaratnya nak ngatur-ngatur batu bara. Sudah enggak usah pening Pak Janis. Nah, itu urusannya Allah lah gitu ya kan. Atau urusan yang memang orang yang punya urusan gitu enggak usah. Pokoknya suruh jago minta duit 2000 jago wae sudah. Enggak usah kok ngatur harus begini enggak usah pening. Suruh jago wae gitu. Kasih 2000 diterima ya kan gitu. Jangan diperutuk-perutukin Pak Janis ya. Terus hukumnya macam mana Pak? Kemarin sudah saya sampaikan ya sudah diterima wae. Masalah hukumnya nantilah kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya, daripada orang tuh yang ngasih preman juga kok Pak. Mending ibaratnya itu untuk masjid kan gitu. Wal maqalatu, dan adapun maqalah wali khomisatin, dan untuk yang kelima wa khamsuna dan 50. Berarti maqalah terakhir ya. Maqalah terakhir dari bab yang ketiga. Qala sudah berkata siapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ahbis atau ihbis, menahanlah engkau, menjaga atau menahan ya. Imna artinya menahanlah engkau salasan kepada 3 perkara minal khisoli dari suatu pekerjaan al madmumati yang sangat hina. Disalasin dengan 3 perkara. Kamu jagalah 3 perkara yang tidak baik atau hina ini dengan 3 perkara minal khisoli dari perbuatan al mahmudati yang baik. Jadi Malik bin Dinar itu ngasih solusi kepada kita semua. Jagalah 3 perkara yang tidak baik ini dengan 3 perkara yang baik, supaya tidak terjadi 3 perkara yang tidak baik tadi. Hatta takuna, sehingga ada siapa kalian semua, siapa engkau, ada itu minal mu'minina, termasuk golongannya orang-orang yang beriman. Kai tata sofa, artinya supaya bersifat siapa engkau bihaqo ikil imani, dengan sebenar-benarnya iman. Kal mukminina, seperti orang-orang yang mukmin, as-sodiqina, yang betul-betul dalam imannya, fi imanihim, di dalam iman mereka. Jadi
ada 3 hal buruk ini kita jaga dengan 3 perbuatan baik supaya tidak terjadi 3 hal yang buruk. Yang pertama, al-kibru, jagalah takabur kita, jagalah sombong kita. Menjaganya dengan apa? Bitawadu'i, dengan tawadu. Dengan tawadu. Ciri-ciri sombong kemarin bagaimana? Kalau kita sudah merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat dari siapapun dan apapun itu, maka berarti ada benih-benih kita mendaftar jadi muridnya iblis. Nah ya, kalau kita di diri kita, tanyoi diri kita merasa lebih baik dari apapun dan siapapun, atau merasa lebih unggul, merasa lebih bersih, merasa lebih baik, berarti kita itu ada benih-benih pendaftaran diri menjadi muridnya iblis. Itu ya. Kemarin kan sudah dikasih tahu, kasih rumus ya. Di makalah keberapa kemarin? Kalau kita nengok orang yang tua, harus kita berpikir bahwa beliau lebih baik dari kita, lebih banyak ibadahnya beliau daripada kita, karena beliau lahir lebih dulu. Nah, lebih banyak amalnya. Andaikan kok kita ketemu orang gila, ya kan, harus berpikir bahwa lebih baik dia daripada kita. Lalu dia nggak dihisab, langsung surga. Walaupun di a'raf antara surga dan neraka, tapi kan setidaknya nggak di neraka. Kalau kita kan masih ada kemungkinan di neraka. Nah ya, kalau kita melihat anak kecil, ya kan, apalagi anak kecil yang sudah mau ngaji, belajar, ya kan, wah ya Allah, lebih baik dia. Ada surplus, dosa nggak ditulis, pahalanya ditulis. Andai kan kita nengok orang yang alim, apalagi, ya kan. Andai kan kita nengok orang yang bodoh, ya kita ya tidak tahu. Bisa jadi nanti sama Allah dikasih hidayah menjadi orang yang pintar. Ketemu orang yang maksiat, ya harus macam mana kemarin? Harus berprasangka bahwa bisa jadi nanti Allah itu memberi hidayah kepada dia. Dan ketika Allah memberi hidayah, dia akan lebih baik daripada kita. Lah macam itu nak kita sombong. Karena kemungkinan tuh bisa terjadi. Nudawiluha apa kemarin ayatnya? Nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah yang membolak-balikkan di antara para manusia. Bisa jadi saat ini kita taat, tapi mudah-mudahan ya enggak, ya kan? Kok bisa jadi tidak taat, bisa enggak. Nah, itu ya. Tapi kan itu bisa jadi, bisa mungkin terjadi. Makanya kita jangan sok-sokan, jangan ada sifat sombong. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara tawadu, merendah diri. Pokok dijaga hati kita. Jangan pernah merasa lebih baik dari apapun dan siapapun. Nah, itu ya. Apapun dan siapapun. Anjing Pak, anjing. Anjing walaupun anjing. Wong dia hewan. Nah, setidaknya besok dia tidak dihisap macam kita. Enggak plong neraka macam kita. Nah, kalau hewan kan hisapnya sudah jogok-jogokan, ya kan, sudah balas-balasan terus jadi abu. Lah kita kalau pas nggak diampuni sama Allah, geseng dulu, nggak ada matinya pula. Karena kematian di waktu itu sudah diwujudkan oleh Allah, disuruh nengok orang seluruh alam bahwa kematian itu sudah digantikan kambing, disembelih. Artinya di akhirat sudah tidak ada kematian lagi. Kalau hewan enak, ya kan. Bahkan ada loh, apa namanya, anjing tuh yang Allah masukkan ke surga. Ya, kita kan belum tentu. Ya, tapi ya mudah-mudahan ya masa ya ngaji nasok ibad, ngaji tafsir Jalalain, Fathul Qorib kok ora mlebu surga ya kebangetan nah. Kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya setidaknya Pak Janis, andai kan masuk tadi ya jangan lebih 7 hari. Asal lebih 7 hari saya udah tanggung jawab, malah saya nyarinya lagi. Karena sudah ada ketentuan di situ nggak naik lagi, Pak. Qolal mu'alif rahimahullah. 7 hari ya, sepakat para ulama umatnya Nabi itu paling lama di neraka 7 hari, nggak ada yang lebih dari itu. Lah itu baru 1 hari dikali 1000 tahun, ya 7000 tahun juga. Lu kan begitu kenyataannya ya, sepakat para ulama begitu. Jadi untuk menetralisir daripada
menanggulangi daripada sifat sombong kita adalah kita harus macam mana melahirkan tawadhu, merasa rendah di diri, cara mandang orang begitu tadi ya. Wal kibru, dan adapun yang disebut sombong itu yang adapun yang disebut sombong itu ru'yatun nafsi, melihat diri kita di ainil isi, dengan pandangan mulia. Kita merasa orang yang mulia itu sombong itu. Wa ru'yatul ghairi, dan melihat orang lain bi ainil khikaroti, dengan pandangan menghina. Pak Johannes gawene motong lah umpama. Itu termasuk sombong, enggak boleh. Siapa tahu motong itu malah yang paling bagus, nanti surganya paling tinggi, kan gitu. Aksi tawadui sebaliknya dengan tawadu. Berarti yang disebut sombong melihat diri sendiri, perasaan kita itu lebih mulia, melihat orang lain, perasaan kita adalah yang hina. Lah tawadu itu sebaliknya itu. Wal kibru, ya namanya kita manusia ini ya. Ya tentu perang nafsu itu tiap saat. Ya kadang ya begitu. Ya itu kita gunanya ngaji, gunanya belajar, gunanya kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya itu pas lupa jadi ingatlah lagi. Wal kibru, dan adapun sombong atau ya sombong ya. Takabur itu yakunu, ada apa takabur itu bil mangsilatin, di suatu derajat. Wal ujubu, dan adapun heran itu yakunu, ada apa heran kepada diri sendiri itu bil fadilati, lebih bahaya daripada kibrun atau sombong. Takjub itu bagaimana sih? Gini loh contoh. Kita ibaratnya baru sholat tahajud seminggu ya kan. Baru tahajud seminggu nih Pak Lupi. Nah ya kan. Itu ya baru itu. Wah itu kalau nengok istrinya tidur, orang kok kayak bangkai. Padahal ngorok tok hidup untuk tidur tok, ya kan? Padahal seminggu sebelumnya ya sama baik. Baru seminggu lah begitu. Ya Allah, aku kok bisa begini ya? Nah, kan? Heran dengan dirinya sendiri kok bisa begitu, lupa bahwa itu pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sodako terus baik kan? Wah itu orang do kere-kere sodako tidak bisa. Baru seminggu padahal, ya kan? Padahal seminggu sebelumnya ya dia sama wae pelit, nah gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, itu namanya ujub, lebih bahaya dari takabur. Dihindari, diingat bahwa semuanya itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mutakabbiru, maka adapun orang yang sombong itu yujallu, dia akan meninggikan atau memuliakan nafsahu kepada dirinya, menganggap dirinya hebat pokoknya, dirinya mulia pokoknya. Wah apa kok aku lo ngaji terus dari dulu, sudah entah berpuluh tahun aku ngaji kok, tahu tuh entah baru berapa hari sibuk. Nah itu padahal disuruh ngapalin rukunnya wudhu belum apa. Padahal disuruh setoran cuman rukunnya wudhu, biar tahu ini yang wajib, ini yang tidak wajib dalam wudhu, yang batalin wudhu, yang haram bagi orang yang wudhunya batal atau tidak punya wudhu. Terus apa kemarin? Yang mewajibkan mandi, rukunnya mandi, yang haram bagi orang yang junub, syaratnya sholat, terus rukunnya sholat, yang batalin sholat. Jadi biar tahu ketika sholat, oh ya Allah ini fardu atau rukun, harus betul-betul biar sholatnya sah. Nah itu udah tahu-tahu, udah hafal-hafal, udah setor-setor, harus wobong pula ya kan. Enggak, ini apa Pak? Bahas ini loh, bukan atau Pak Janis loh. Enggak ada Pak, ini untuk umum, termasuk untuk diri saya sendiri. Nah gitu loh ya. Kalau Bu Alif rahimahullah, iya. Kita sholat dari kecil sampai tua segini ya kan. Yang rukun dalam sholat itu apa wae sampai enggak tahu kok ya kan. Terus caranya apa namanya? Junub itu caranya betul tuh bagaimana ya enggak tahu kok. Sok ibaratnya sudah hebat ya kan itu. Nah itu namanya takabur, itu merasa memuliakan dirinya sendiri. Anrot batil muta'alimina, dari runtutan orang-orang yang lagi pada belajar. Wal muta'ajubi, dan orang yang ujub itu mustaksirun, merasa lebih banyak apa fadluhu, keutamaan dia, anistizadatil muta'adibina, lebih bertambah, lebih hebat dari orang-orang yang beradab.
bertata krama. Pokoknya merasa lebih apa lah, membanggakan diri sendiri. Nah, kan bisa dikatakan ujub itu membanggakan diri sendiri. Nah, itu ujub. Pokoknya, wah aku kok bisa begini ya, orang pada tidur, wah aku bisa tahajud, kan itu. Orang pada tidur di rumah main gaple, aku bisa ngaji dewek. Ya ono ya ini tidak pernah prai, nah, itu takjub itu, Pak. Harus dihindari itu, dihilangin. Walal ma'alif rahimahullah. Yang seterusnya tadi solusi dari apa itu namanya Malik bin Dinar, hilangkanlah 3 perkara yang jelek ini, dijaga dengan 3 perkara yang baik. Yang kedua wal khirsu, dan cinta dunia, bil qanaati, dijaga dengan qanaah. Fal khirsu, maka adapun cinta dunia itu huwa adapun khirsun itu al ijtihadu, berjuang betul fisaiin di dalam sesuatu, yatlubu, yang mencari siapa orang tersebut hu kepada syai'. Yang disebut cinta buta atau khirsun itu mencari yang tanpa apa istilahnya tuh, tanpa terkendali. Nah, jadi ijtihadu fisaiin yatlubuhu. Wal qanaatu, yang disebut qanaah itu hiya adapun yang disebut qanaah itu ar-ridho, rela, puas, nerimo, bil qismati, dengan bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nerimo wae. Itu namanya qanaah. Tapi diingat-ingat, qanaah kemarin haram dalam 2 hal. Pertama tentang ibadah, yang kedua tentang ilmu. Ibadah aku gini aja jadilah, tidak boleh terima kalau dalam ibadah, harus berusaha meningkatkan. Dan juga tentang ilmu. Wes aku bodoh-bodoh ini tidak apa-apa, wong isaku ini kok. Tidak boleh. Gitu ya. Yang seterusnya yang nomor 3, jadi menjaga kita itu khirsun dengan qanaah. Apa Pak makna apanya tadi? Makna kerennya khirsun tuh? Rakus. Menjaga rakus dengan qanaah. Yang terakhir wal hasadu, dan juga menjaga daripada hasad. Bahwa adapun yang disebut hasud ya apa sih Pak? Hasud we. Hasud itu begini loh ya. Taman nazawali nikmatil muhsudi, menginginkannya kamu hilangnya nikmatnya orang yang kamu hasuti, ilal hasidi, kepada orang yang dihasuti. Jadi ingin nikmat kanti itu hilang, itu hasud. Atau tidak seneng kanti itu punya nikmat. Nah, dengki, ya. Tidak seneng kalau ada orang lain yang dikasih nikmat, dikasih fadl oleh Allah. Nah, itu namanya hasud. Cara menjaganya dengan apa? Bin nasihati, dengan nasihat. Waya adapun nasihat itu doa atau permintaan, ilama, kepada sesuatu fi, yang itu di dalam ma as-solahu, adapun ada kebaikan. Kita harus sering mendengarkan nasihat-nasihat, harus sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita kumpul dengan orang yang soleh itu kemarin sama dengan kita itu tanaman disiram air. Ingat tidak kemarin makalah yang keberapa itu? Kalau kita terlalu lama nggak kumpul orang yang soleh, nggak mendengarkan nasihatnya orang-orang yang baik, maka seperti kita lama nggak tersiram air. Ya akhirnya ya lapuk, garing, layu. Nah, dia akhirnya hasud, nggak tahu bahwa itu adalah pemberiannya Allah, bahwa nggak tahu bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, rezeki itu kita itu tidak akan nggak sampai, rezeki itu berhenti ketika kita mati, itu ya. Wan nahyu, dan adapun dan juga mencegah amma, dari sesuatu fi, yang itu di dalam al fasadu, adapun kerusakan. Wa fil hadis, dan itu diterangkan di dalam hadis. La yajma'u, jangan mengumpulkan, siapa la yajma'u, tidak akan kumpul fi jaufi abdin, di dalam perutnya seorang hamba, apal imanu, iman, wal hasadi, dan juga hasud. Diandaikan kok kita punya hasud, itu iman tuh tidak mau kumpul, misah, artinya lepas iman kita. Ail imani, artinya iman. Bil qadri, dengan kodok dan kodarnya Allah, tidak mau menerima ketentuannya Allah, nggak terima. Kawannya dapat nikmat itu, wong itu bagian pemberian Allah kok, kita ya tidak terima, ya kan itu. Wa an Muawiyah, dan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, sudah berkata siapa sahabat Muawiyah, kulun nasi, adapun tiap-tiap manusia itu akdiru, sebenarnya dia itu akan mampu ala ridhohu,
atas ridho kepada Allah. Sebenarnya tiap manusia itu dia itu mampu untuk ridho apa kepada Allah. Ila hasidin, kecuali orang yang hasud. Nikmati di dalam nikmatnya Allah. Fa innahu, maka orang yang hasud itu layar dihi, tidak bisa ridho dengan Allah ila zawaliha, kecuali hilangnya nikmat. Parah-parah pokoknya. Kama seperti keterangan kola yang sudah berkata siapa ba'dum sebagian ahli syair min bahri tawili, dari bahar tawil. Wa daraita kullun nasi lakunna khasiti madaratuhu sakot wa iza nawaliha. Wadaro itu dan waduriyat. Wadariyat apa wadaro itu, Pak? Wadaro itu berputar maknanya. Maknanya berputar apa, Pak? Menyertai. Memutari, menyertai. Kulunasi, tiap-tiap kepada tiap-tiap manusia. Memutari siapa saya, kulunasi kepada tiap-tiap manusia. Lakin khasidi, tetapi sesungguhnya hasud saya itu madaratuhu, memutari daripada tiap-tiap kulu insan. Sakot, maka apa, pecah, terpecah-pecah apa itu madarot, wa izan nawaliha, dan mulianya mendapatkan daripada kenikmatan. Wa kaifa yudarul mar'i, wa kaifa, dan bagaimana yudaro, mengelilingi siapa al mar'i, seseorang hasidin nikmatin, kepada yang hasud kepada suatu nikmat. Ida kana, ketika ada apa mar'i layar dihi, tidak ridho siapa mar'ihi kepada nikmat, illa zawaliha, yardi ridho siapa seseorang kepada mar'i illa zawaliha, kecuali hilangnya nikmat. Jadi orang itu tidak akan bisa ridho kepada ketentuannya Allah kecuali dia tidak hasud. Artinya jangan sampai hasud. Kalau kita ada rasa hasud, maka tidak akan bisa menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu ar-robaiyu, bab yang golongan 4. Fihi sab'atu wa salasuna mau'idah, di dalamnya ada 37 mau'idah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.